Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bapak, gimana kabarnya hari ini? Baik. Sepertinya terlihat ceria sekali ya hari ini. Coba dong dicek dulu sebelah kanan kirinya ada yang masuk enggak? Ada yang enggak masuk enggak hari ini? Banyak. Siapa yang enggak masuk? Susilo. Oh, ya. Anak-anak, ini Bapak pengen senang-senang sama kalian karena hari ini pembelajaran kita akan sangat menyenangkan. Tapi sebelumnya Bapak mau tanya dulu dong. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Lupa. Kemarin kita sudah belajar tentang tanda baca. Ya, jadi kalian itu kalau menulis kemarin itu sudah Bapak ajarkan ya, tidak boleh sembarangan, gitu ya. Karena itu perlunya Anda baca. Masih ingat? Sudah ingat kan? Sudah ya. Nah, materi kita hari ini adalah satu titik. Coba ada apa ya di materi hari ini? Tapi sebelumnya Bapak ingin berdoa dulu. Siapa ketua kelasnya? Adi, ayo pimpin doanya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, harus sudah berdoa ini kan ya mas. Kalian suka baca buku enggak? Ya. Yakin kalian enggak suka baca buku? Yakin. Apakah kalian pernah enggak baca cerita gitu? Apa gitu? Pernah? Nah, di dalam cerita itu ada tulisan-tulisan kayak teks-teksnya gitu enggak? Ada ya. Dan itu apa Pak? Benar, Adi. Teks itu, yaitu tulisan-tulisan yang ada di dalam cerita itu namanya teks. Paham Adi? Paham ya? Apa tadi coba? Teks Pokoknya tulisan yang ada di cerita. benar sekali. Nah, lalu kalian kan pernah baca cerita. Di dalam cerita itu ada tokohnya nggak? Ada pemainnya nggak? Misalkan si Yanti, si Yanto, gitu ada nggak? Ada. Ada ya. Itu namanya apa Nana? Tokoh. Nah, menurut pendapat kalian cerita yang kalian baca itu gimana? Sedih kah? Apa bagaimana kah? Atau gimana coba? Cerita apa Pak? Horor. Oh, di mana suka horor? Kalau Adi suka apa? Tragis. Oh, oke, nggak apa-apa. Cerita itu kan udah banyak. Nah, ini anak-anak, misalkan nih dalam sebuah cerita itu, Tono itu anak yang suka menjahili temannya. Jadi menurut kalian Tono itu seperti apa? Nakal. Adi jahat. Adi Divani jawabnya apa? Nakal. Benar sekali. Tepuk tangan. Yang kedua itu Tono anak yang suka menjahili temannya. Salah satu yang dijahilinya itu adalah siapa Nana? Yuni. Bagaimana perasaan Yuni ketika dijahili Tono? Ya, dicemberut. Kalau yang lain Divani? Nggak tahu, bukan Yuni. Oh, Divani nggak tahu. Nggak apa-apa. Yang ketiga itu yang sangat bahagia di hari ulang tahunnya, tapi tiba-tiba ibunya itu sakit. Bagaimana perubahan perasaan Tono? Apa Yanto? Awalnya bagaimana? Perasaan Yanto itu bagaimana awalnya? Senang kan? Karena ada hari ulang tahunnya kan. Terus tiba-tiba ibunya sakit. Itu namanya perubahan perasaan namanya. Dalam cerita itu sering ya anak, ya. Nah ini sudah pembelajarannya. Yang kita masuk ke materi satunya yaitu menganalisis perubahan kejadian dan perasaan tokoh pada cerita. Tadi loh anak-anak seperti ceritanya Yanto tadi, yang waktu ulang tahun dia kan senang. Habis itu tiba-tiba ibunya sakit, jadi kan ada perubahan perasaan ya. Contohnya gini, misalkan apa ya contohnya? Misalkan gini aja yang enaknya itu, misalkan bapak senang kan mau pergi ke luar kota naik kereta, ternyata tiket kereta bapak hilang. Jadi gimana itu? Awalnya bapak kan senang, habis
itu Panik. habis itu panik kan, bisa panik, bisa sedih gitu kan. Itu namanya perubahan perasaan. Kalau perubahan kejadian itu bagaimana? Ya sama kayak Pak Ferdi tadi. Kejadiannya mau naik kereta, habis itu tiketnya hilang, akhirnya gimana? Ya pulang lagi. Gitu. Paham sampai sini anak-anak? Nah, ayo sekarang kita bermain. Adi, tolong dibaca syarat permainannya yang pertama. Nak. Duduk yang rapi. Sudah belum? Belum. Ayo duduk yang rapi semuanya. Ayo duduk yang rapi. Duduk yang rapi, Sadi. Adi. Yang kedua, mata fokus melihat. Ayo, semuanya hadap ke Bapak. Mana matanya? Tunjukkan matanya. Tunjukkan tatapannya ke Bapak. Sudah? Telinganya fokus mendengar. Telinganya fokus mendengar. Begini. Sudah? Coba Bapak ngomong apa ini? Ada yang dengar? Ada yang dengar? Oh, berarti belum fokus. Ya, betul. Nah, yang ketiga itu siapkan kertas ajaib. Ada yang bawa kertas? Bawa kayaknya. Nanti Bapak. Oh, ini Bapak ada kertas ini. Dibagi ya sama temannya ya. Nah, lalu angkat tangan kamu jika mengetahui jawaban. Misal nih, Bapak jadi di sini, Bapak mau cerita ini Bapak mau cerita. Kalian tulis yang penting ya di kertas ajaib itu. Lalu kalau kalian tahu jawabannya angkat tangan. Nih, Bapak mau cerita ya. Oke, masih semangat nggak semuanya? Masih. Coba kita speaking dulu bentar. Berdiri dong, anak. Berdiri. Kita nyanyi lagu apa enaknya? Anu aja ya. Apa? Jangan Jangan dong. Kita nyanyi dari Sabtu sama Merauke aja ya. Sekaligus mewujudkan cita-cita nasionalisme di dalam diri kita ya. Dan kita itu bangga gitu loh tinggal di Indonesia ya, anak-anak ya. Oke. Semuanya nyanyi ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjaya pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menyukai Indonesia. Bagaimana, sudah semangat? Nah, Bapak mau cerita nih. Suatu hari, nanti kalian catat ya. Suatu hari, Pak Ferdi pergi ke kebun binatang. Habis itu, Pak Ferdi pergi ke kebun binatang menaiki bis. Tiba-tiba di tengah jalan, bisnya bocor. Nah, bagaimana? Ya, bisnya banyak bocor. Maksud Bapak seperti itu ya. Coba dong kalian analisis, coba kalian pahami. Jadi perubahan perasaan apa yang dirasakan Pak Ferdi waktu itu? Wow, liburan naik bis, tiba-tiba di tengah jalan bisnya mogok karena banyak bocor. Kalau sudah selesai, kumpulkan ke Bapak. Sudah? Kumpulkan di sini, nak. Sini. Terima kasih. Kita lanjut ya materi berikutnya ya. Apa kalian sudah siap mengikuti materi berikutnya? Yes. Katakan. Katakan. Kalau kalian sudah siap, katakan. Wow. Yes. Gitu ya. Yes. Wow. Yes. Oke. Kalian sudah siap? 1, 2. Ya katakan ini. Iya. Kalian sudah siap? 1, 2, 3. Wow. Yes. Masih semangat. Oke, kita lanjut. Materi kedua, memberikan pendapat kamu tentang cerita atau ilustrasi cerita. Maksudnya bagaimana, Pak? Tadi kan Pak Ferdi sudah cerita yang naik bis mogok tadi. Menurut pendapat kalian bagaimana? Oh iya, ini nak ada kertas ajaib lagi. Kalian tulis ya pendapat kalian di sini. Oke? Nah, di materi kedua ini Bapak berperan sebagai tukang pos dan kalian itu menulis suratnya.
dikirimkan ke Bapak secepat mungkin. Karena apa? Karena yang namanya tukang pos itu sibuk. Kan Bapak di sini perannya sebagai tukang pos. Begitu anak-anak ya. Oke, sudah? Dikumpulkan cepat. Yang mengumpulkan itu dapat hadiah dari Bapak. Aduh, Adi duluan. Terima kasih. Hadiahnya mana, Pak? Hadiahnya nanti ya waktu istirahat Bapak kasih. Hadiahnya nanti bintang kebaikan. Jadi semakin banyak kalian mengumpulkan bintang kebaikan di pelajaran Bapak, nanti di akhir semester akan Bapak kasih hadiah yang misterius. Pokoknya kalian harus semangat belajar ya. Yang ketiga, menggunakan kalimat efektif dengan benar. Ada yang punya spidol? Anak-anak, kalian tahu nggak kalimat efektif itu apa? Tadi kan Bapak sudah bercerita, ya kan? Ya, kalau dalam Bapak bercerita tadi kan ada yang namanya kalimat, ya kan? Misal apa contohnya kalimat itu? Misal kayak Pak Ferdi naik bis tadi ya. Nah itu kan namanya sudah kalimat ya anak-anak. Seperti ini ya, ini namanya kalimat. Nah, dalam bahasa Indonesia kalimat itu tidak boleh ditulis sembarangan seperti yang Bapak ajarkan minggu kemarin ya. Kalau menulis kalimat itu harus ada bacanya kayak gini, Pak Ferdi naik bis. Berarti tandanya apa anak-anak? Bapak sudah selesai ngomong, jadi benar, tepuk tangan buat Jepani. Kalimat efektif itu apa Pak? Nah, kalian tidak perlu memahami baca ini banyak-banyak. Yang perlu kalian pahami kalimat efektif itu ketika kalian menulis, kalian itu sesuai dengan ejaan dan kaidah bahasa Indonesia. Maksudnya seperti apa Pak? Ya seperti ini. Misalkan kalau sesuai kaidah bahasa Indonesia, di sini kalau sudah selesai ngomong pakai titik. Kalau masih ngomong lagi, kalau masih mau melanjutkan ngomong pakai apa namanya? Koma, benar sekali, dan seterusnya seperti itu. Jadi kalau ngikutin kaidah bahasa Indonesia atau aturan bahasa Indonesia itu, kalian harus pakai tanda baca yang benar, ejaannya yang benar. Coba Adi eja dong apotik, tapi dalam bahasa Indonesia yang benar. Gimana? Bisa nggak? Gini aja Adi. Adi, coba yang benar yang mana, yang sesuai aturan bahasa Indonesia yang mana nak? Coba yang mana? Yang ini apa yang ini ya? Ya betul. Seperti ini anak-anak. Jadi kenapa Pak? Kalau dalam bahasa Indonesia itu ini sesuai dengan ejaan bahasa kaidah bahasa Indonesia. Tepuk tangan buat Adi. Betul anak-anak ya. Sudah paham? Sudah. Ya, jadi ciri-cirinya kalimat efektif itu yang pertama hemat kata dan tidak bertele-tele seperti ini. Pak Ferdi naik bis, jangan Pak Ferdi pada minggu naik bis bersama, itu terlalu panjang. Tidak apa-apa sebenarnya, cuma biasanya yang singkat seperti ini itu lebih efektif seperti itu ya. Dan pesan yang disampaikan itu jelas. Misal Pak Ferdi naik bus, berarti Pak Ferdi naik bus itu ya. Unsur kalimatnya jelas, ada subjek itu orang yang melakukan. Yang mana? Siapa yang mau naik bus? Pak Ferdi. Jadi yang ini subjeknya ini ya, seperti itu. Dan yang Bapak itu mengikuti aturan itu ya. Nih, kalian sekarang menemukan kata. Kalian kan tadi sudah baca cerita, ya kan? Sudah dengar cerita. Di dalam cerita itu pasti ada yang namanya teks, kalimat teks, tanda baca itu pasti ada ya. Dan ini Bapak ada puisi, nanti Bapak bacakan, terus nanti kalian bilang ke Bapak kata mana yang kalian tidak pahami. Oke, Bapak bacakan ya. Dari atas mata memandang, belum maaf. Raja Ampatku oleh B.E. Prianti. Dari atas mata memandang, gugusan pulaumu berdaratan, laksana unta yang mutiara di lautan.
Dari bawah mata menyelam, airmu beriak tenang membahagiakan. Lambayang terbuka raung dan ikan menyapa hangat kehadiran para penyelam. Nah, anak-anak, tadi kan Bapak sudah baca itu. Ada nggak kata yang nggak kalian pahami? Ada. Bentar, Bapak tanya dulu, kalian sudah tahu belum bedanya kalimat sama kata? Sudah ya, kalau sepanjang ini namanya kalimat. Kalau kata berarti yang mana? Satu. Nah, bisa yang ini, bisa yang ini, atau bisa yang ini ya. Sudah paham ya? Coba kalian tidak paham yang mana? Gugusan. Gugusan. Gugusan itu artinya rangkaian ya Divani ya. Gini loh Divani. Misal di Indonesia banyak gugusan pulau. Jadi di Indonesia banyak Rangkaian pulau. benar sekali. Tepuk tangan buat Adi. Teman-teman Divani ya. Nanti gini aja deh, biar kalian lebih semangat belajarnya. Minggu depan kita ke perpustakaan sama-sama ya. Kita baca-baca buku di sana. Ya, kita baca-baca buku di rumah, oke? Ada lagi yang tidak paham kalimatnya? Sudah ya? Nah, coba ceritakan kepada Bapak apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini. Apa saja dari Bapak catat sini, nak? Kalimat efektif. Apa? Kalimat efektif. Benar, kalimat efektif. Lalu apa lagi? Apa lagi? Apa? Ayo, tadi belajar apa? Iya, apa puisi? Betul. Ada lagi? Ada baca. Ya, ada baca. Ya. Kalian nih, bagaimana perasaan kalian hari ini anak-anak? Senang tidak belajar sama Pak Ferdi? Senang tidak belajar sama Pak Ferdi? Kita ketemu lagi ya. Anak-anak, pembelajaran Bapak hari ini sudah selesai. Kalau ketua kelas ditutup dong, Nak. Biar pembelajaran kita hari ini menjadi bermanfaat bagi kita semua ya. Siap gerak mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, tugasnya minggu depan kalian itu membuat cerita ya, tapi dari pengalaman kalian sendiri, oke? Baik, Pak. Yang Bapak nilai nanti adalah tanda bacanya sesuai bahasa Indonesia tadi ya, dan kalimatnya itu tidak bertele-tele. Jadi nggak apa-apa kalian buat sebisanya, singkat, nggak apa-apa, yang penting betul, oke? Baik, Oke. Pak. Oke, seperti yang Bapak ajarkan tadi. Oke anak-anak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.